sky. We see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes. The world needs a new hero. Come and try. So smug. But for how long? But I know a thousand miles to see you run. You are not alone, we're family. Hope we let's escape all this reality. You are the symphony. By your side, we're unity. You are my energy, my guiding light. We are unity. Oke guys, balik lagi sama gua di Valhead Gaming. Kali ini gua mau mainin sebuah game yang nggak baru-baru banget, tapi juga nggak lawas-lawas banget guys. Jadi ya bisa dikatakan baru lah. Ini ceritanya ambil masa dimana Cina saat dulu itu masih Celestial ya guys. Celestial tuh zaman kungfu atau martial art, pedang dan magic, sihir ya, sword and magic lah, pedang dan sihir. Bisa juga dipanggil dengan istilah wuxia. Wuxia. Nah, gimana keseruannya? Di ini layar awal guys, di atas sebelah kanan itu ada DLC. Gue udah beli semua DLC-nya ya. Jadi kalian kalau memang mau lebih asik lagi mainnya ya harus beli DLC-nya, terutama yang Canvas of Heroes ini guys, sama Her Vanishing Silhouette ya. Soalnya kalau untuk yang Calamity Penglai ini harusnya setiap kalian beli gamenya dia udah gratis guys, tambahan. Nah, sebelah kiri atas layar itu ada language ya, atau bahasa. Di sini ada bahasa Cina, Jepang, Inggris, Espanyol atau Spanyol ya, Portugis, terus Vietnam sama Thailand ya. Nah, berhubung gua bisanya bahasa Inggris, jadi ya gua Inggris guys. Belum ada update bahasa Indonesia. Sekali lagi ya. Nah, ini gua udah sempat mainin dulu sebelumnya, jadi bisa load game atau continue. Cuman gua akan new game guys. New game. Di sini ada pilihan difficulties atau difficulties choice ya. Ada mudah atau easy. Ya, ini buat yang benar-benar masih baru banget dan belum ngerti gamenya gimana, gua saranin ya pilih yang inilah gitu. Atau kalau mau yang ada tantangannya sedikit, kalian bisa pilih normal mode ya. Terus ada di sini ada hard mode, suitable for player adept at analyzing various combination and seeking a challenging experience. Jadi cocok untuk player yang udah adept ya. Adept tuh udah ahli lah gitu saat menganalisa berbagai macam kombinasi dan mencari pengalaman yang lebih menantang. Terus ada juga nightmare di sini untuk yang expert atau profesional. To dominate or be dominated, jadi untuk menguasai atau dikuasai guys. It all lies within a single thought. Itu semua terdapat dalam satu pikiran gitu ya, dalam satu hal gitu, perasaan. Nah, ini di sini ada free juga. Kalau free itu dia harus punya true ending dulu guys, artinya kalian harus namatin dulu gamenya sekali dan dapetin true ending. Di sini sendiri ada 15 true ending, jadi 15 ending asli ya.
dan ada ending-ending tambahan lah, ending-ending yang bukan true ending, yang bukan akhir yang sebenarnya gitu ya. Jadi kita belum bisa pakai yang free. Gua di sini akan pilih yang Nightmare, guys. Next. Di sini ada pembuatan karakter, guys. Karakter kita kalian bisa lihat ya. Di sini gender lock, jadi nggak bisa pilih cewek. Karakternya hanya ada cowok ya. Sebelah kiri atas layar. Nah, di sini kalian bisa di bawahnya gambar karakter kalian itu ada available points, ada 17. Gua akan naikin intelijennya sampai 10 karena nanti ada tempat di mana ada artifak atau stone monumen, monumen atau apa ya, patung ya, patung batu gitu ya. Cuman tulisan gitu, ada tulisan-tulisannya, itu bisa kalian dapetin skill ultimate namanya Tremor kalau kalian intelijennya rendah, karakternya ya, kepintarannya rendah. Tapi kalau misalkan kalian intelijennya 10, kalian bisa dapat aksesoris epic equipment, guys, lumayan. Jadi gua naikin 10, dan dex ini untuk kecepatan ya. Kalau strength kekuatan, konstitusi itu defense, guys. Jadi gua akan mungkin defense-nya 2 ya, defense-nya 2, dex-nya 5, strength-nya 4. Terserah kalian sih build-nya mau kayak gimana. Terus sebelah kanan gambar karakternya itu ada initial martial art weapon ya. Jadi jenis job class atau profesi ya di in game. Di sini ada pukulan atau pakai glove, sarung tangan atau knuckle ya. Jadi praktisi kungfu banget. Kungfu kan kebanyakan nggak pakai senjata ya, pakainya gerakan gitu ya, gerakan bela diri aja, pakai pukulan. Nah, ini bisa pakai pukulan, guys. Atau di sini ada staff long weapon, tongkat Sun Gokong atau Sun Wukong ya. Di sini ada juga pedang ya. Di bawahnya ini ada garis-garis merah dan hijau, itu artinya jangkauan masing-masing senjata ya, guys. Jadi yang hijau itu lokasi karakter kita atau MC kita berada di mana berdirinya. Terus yang merah itu jangkauan serangannya ya. Ini pedang one hand sword, pedang tangan satu. Terus next ada tombak long weapon juga, senjata jarak jauh juga. Ini seperti yang kita lihat ya, dia jangkauannya lumayan, area of attack-nya, AOE-nya ya, area of attack, AOA ya, AOA-nya itu dia lebar, guys. Terus ada juga golok, guys. Di sini ada golok ya, tapi goloknya bukan golok kayak yang di kita sehari-hari temuin buat nebang pohon ya, guys. Ini goloknya golok besar, guys, panjang. Emang buat bertarung gitu. Tujuannya memang untuk bertarung. Terus di sini ada flute atau seruling ya, guys. Tuh, kalian kalau di sini seruling itu bukan hanya dijadikan alat musik, tapi dijadikan senjata juga, guys, karena pakai tenaga dalam ya, ki energy. Jadi dipakai buat, bisa buat nyerang lah, buat kungfu. Kalau di kita kan jadiin alat musik doang. Terus ada lagi dagger atau sword weapon, belati, pisau, atau apa ya, dagger gitu ya, pisau, belati gitu. Nah, ini kalian bisa pilih kalau kalian mau, tapi jarak serangnya dekat ya, guys, karena ini memang jarak pendek. Di sini ada kayak semacam gitar, tapi gitarnya itu bukan gitar konvensional yang umum. Ini gitarnya gitar Cina, tradisional Cina ya, jadi alat musik juga tapi bisa buat nyerang. Terus di sini ada
fan ya. Fan tuh kipas guys, kipas bukan hanya untuk kipas kalau panas, tapi bisa dipakai senjata juga kalau di dunia kungfu. Terus di sini ada kecapi guys, kecapi yang kayak apa ya, bass, kayak gitar bass, tapi ini mah kalau gitar kan dipegang sama kita ya, dirangkul gitu. Kalau kecapi tuh ditaruh di lantai, terus kita baru petik gitu senarnya. Alat tradisional musik juga sih ini, harusnya ada di Indonesia juga ada. Terus terakhir adalah kuas guys, kuas atau pena. Jadi dia seniman tapi sekaligus praktisi bela diri guys, praktisi bela diri atau martial arts ya. Ini jaraknya juga nggak terlalu jauh sama kayak yang dagger ya, belati atau pisau. Ini sama aja tuh ya, nggak terlalu jauh, tapi masih lebih pendek lagi nih yang belati. Nah, gua akan pakai yang jarang orang pakai ya, mungkin ya, kecapi kali ya. Kita coba kecapi. Nah, di sini di bawahnya lagi ada items. Kita dikasih 3 pilihan gratis. Kalau bisa kalian pilih yang ujung ini nih guys ya. Ini soalnya dia aksesoris dan legendaris, grade-nya atau tier-nya legendaris, warna emas. Max HP increase 666, counter increase-nya 6%. Jadi kalian perlu pilih yang ini satunya. Sisanya 2-nya lagi kalian bisa makanan ini buat stamina recovery, HP dan health point recovery ya, atau pemulihin darah ya kalau habis bertarung. Nah, di sini ada HP recovery juga sama mood recovery. Jadi nanti ada bar, bukan cuman bar darah, tapi ada bar keadaan mood karakter kita atau MC kita juga guys. Nah, kalau gua akan pilih yang big water bowl ini ya, jadi kayak mangkok besar gitu ya, mangkok air besar buat biasa buat kalau minum-minum. Kalau zaman kungfu kan banyak yang apa, drunken master gitu ya, jadi mabuk apa, dewa mabuk ya, dewa mabuk, jurus ininya, jurus kungfunya. Terus ada juga Tales of Si Hong. Nah, ini cerita tentang perempuan yang berpetualang di dunia pelacuran guys, brothel ya. Nah, gue akan pilih 2 ini, sisanya gue nggak pilih potion karena gue udah lama mainnya, jadi kayaknya gue udah kuat gitu guys. Lanjut, sebelah kanan ada traits. Traits itu skill tambahan guys, bukan skill pasif ya. Nanti ada skill pasifnya sendiri ada, tapi kalau ini lebih ke karakter kalian gitu, karakter MC atau karakteristik ya, karakteristik si karakter kalian gitu. Nah, di sini ada perfect adaptation, having a unique understanding of weapon and martial art, even if you has to pick up the wrong weapon. Jadi ini lebih cepat memahami cara menggunakan berbagai jenis senjata ya, weapon. Bahkan jika kamu terburu-buru memilih gitu ya, dan salah memilih senjata gitu, jadi bisa lebih cepat paham lah tentang persenjataan. Dan di sini ada seal immunity, itu penting banget guys. Jadi biar kalian, karakter kalian MC-nya saat bertarung atau battle nggak di silent ya, nggak dibuat, nggak bisa pakai skill terus diem aja gitu ya. Ini penting sih guys, ini penting. Dan gue sebenarnya pengen ini ya, yang dream training ya. Dream training itu setiap kita tidur selama 4 shichen, 1 shichen itu 1 jam guys. Jadi 4 shichen itu 4 jam. Kita bisa dapat XP sama dengan 10 kali dari level karakter kalian saat itu gitu guys. Jadi walaupun lagi tidur tetap dapat experience, naik levelnya bisa lebih cepat gitu. Atau bisa juga kalian pilih yang ini
Practice make perfect, diligence make up for deficiency, gain XP 15% from killing enemy in battle. Jadi setiap ngebunuh musuh di pertarungan, tapi kalau ngebunuh ya, kalau misalkan dibunuhnya sama tim member kalian atau anggota regu kalian ya, yang dari NPC, karakter yang bisa kita rekrut selama di game, itu kalian nggak dapet. Tapi kalau yang ngebunuhnya karakter kalian bisa dapat nih. Practice makes perfect ya, atau upwin juga bisa nih. Requirement kebutuhan untuk pakai segala macam jenis senjata atau weapon dikurangi 15% guys. Gua akan pilih yang ini kali ya. Nggak usah, ini nggak usah, kita pilih yang lain aja guys, karena udah sama aja dengan perfect adaptation ya, tapi lebih bagus lagi perfect adaptation. Gua akan pilihnya smart. Kita udah smart karakternya, Blade Master, Fist Mastery. Yang ada define ininya, yang ada define senjatanya itu lebih ke senjata pedang sih guys, yang gua tahu, yang udah gua mainin sebelumnya ya. Coba, tapi kita ini aja guys, kita gambling aja dah ya. Kita gambling lebih ke mana ya, good blocker, short stature, apa ini? Oh enggak, bukan, jangan. Kayaknya gua akan Fist Mastery aja guys ya. Oh, medical aja, medical mastery guys, medical mastery ya. Oke, kayaknya ini udah mantap ya, udah mantap ya. Cuman kita nggak ada XP guys, jadinya apa mending milih XP? Enggak lah ya, ini aja, next. Sorry agak lama. Gua akan kasih nama siapa ya, ini kali ya, Noctis ya. Noctis atau Noel Noctis saja ya. Oke, start adventure. 05年间，朝廷党争不断，国力日渐衰退。北方耶德势力趁虚而入，导致他民不复生。各地选委袖手旁观，趁乱拉拢江湖势力，割据一方。因此，大大小小的派都为人江湖纷争之中，一场江湖危机就此拉开序幕。Tadi jalan alur background story ya guys. Jadi awal mulanya kenapa ada cerita Heroes Adventure itu karena dinasti Song atau tempat kita nih, Jianghu ya, daerah Jianghu atau negara Jianghu lah ya, diserang sama dinasti Han atau bangsa Mongol dan diculik
untuk kaisar dinasti Songnya guys, sama pasukan dinasti Yang. Makanya akhirnya muncul ini gitu, karena si para lord atau lokal lord ya, para lord atau pemimpin daerahnya itu per daerah malah sibuk sendiri rebutan wilayah dan rebutan kekayaan lah, bukannya nyelamatin kaisar tapi malah sibuk sendiri gitu. Nah, ini ada dua cewek sebenarnya, ada cewek Cold Masked Woman, itu dia dari Swallow Nest atau sekte sarang burung, perguruan sarang burung ya, sarang burung walet. Nah kalau yang hitam ini dia juga cewek guys, cuman dia pakaiannya kayak cowok, jadi dikiranya cowok. Nah, gua mau di sini karakter kita tuh lagi tidur guys, tadinya di pohon, cuman keganggu sama suara ya, mereka bertarung, dan kita tuh nanti disuruh sekarang jatuh nih, sorry for the interruption, maaf sudah mengganggu katanya, lupakan saja aku, jangan pedulikan aku ya, jangan pedulikan aku, lanjutkan urusanmu, aku hanya akan kembali ke pohon untuk tidur yang lain katanya. Nah, tapi nanti yang dua cewek ini minta tolong kita untuk ngebantu mereka gitu, salah satu, jadi kita bisa bantu salah satu dari mereka memilih pihak, atau mau kita tinggalin aja langsung itu bisa, atau mau kita ikat dulu dua-duanya baru kita tinggal, itu juga bisa guys. Nah kalau yang si ini si cowok si cewek baju hitam ini, dia dikiranya cowok, makanya disebutnya handsome young constable. Tapi nanti pas kita ikat, kalau kita nggak milih dia ya, milihnya cewek yang baju biru, itu nanti kita baru sadar kalau dia cewek guys, cuman pakai bajunya baju cowok, dan dia dari pemerintahan, dari government ini ya, government army, jadi divisi investigasi kejahatan ya, atau crime investigation bureau. Aku hanya berusaha untuk tidur katanya di pohon ini, tidak melihat apapun, tidak mendengar apapun. Kalian berdua bisa saja berpura-pura aku tidak ada di sini. Pengecut katanya. Don't let her fool you, jangan biarkan dia membodohimu katanya. Dia hanya membeli waktu, memperpanjang waktu lah ya. Jika teman-temannya muncul, menangkap dia akan jauh lebih sulit gitu ya. Impossible, tidak mungkin. Siapa yang harus kita tolong? Aduh, situasi yang sangat menyulitkan kata MC kita. Nah, kita klik di sini. Kalau klik, nah di sini ada pilihan. Yang pertama tie him up first, berarti kita tali ya, kita tali atau kita ikat si cewek ini gitu. Yang tengah help him stand up, kita bantu dia berdiri. Yang paling bawah lagi itu kita tunggu dan kita lihat gitu. Nah kita bisa tinggalin aja area ini sebenarnya, dua-duanya kita tinggalin bisa, jadi nggak memilih ini ya, nggak memilih. Nah ini gua berdoa dulu, nggak memilih sisi lah. Sisi mana yang mau kita tolong tuh kita nggak milih. Tetap kita nggak dapat solusi.
Nah, kita mau bantu siapa gitu. Gua penasaran, sebenarnya bukan untuk gabung sama mereka berdua, jadi gua akan ikat mereka ya. Tuh, kau tidak sengaja menyentuh sesuatu yang sangat lembut, katanya, di balik baju. Kau adalah perempuan, katanya. Lepaskan aku, dasar cabul. Jika kamu bekerja sama dengan pencuri ini, katanya, Biro Investigasi Kejahatan tidak akan membiarkanmu, katanya. Kita tidak bisa diam saja di sini. Cepat, bantu aku berdiri. Kita harus kabur dan cepat, katanya. Kata si yang cewek baju biru. Dan kita juga akan ikat dia ya, guys. Jadi gua akan save dulu di sini. Nah, ini save-savean gua yang sebelumnya ya, yang udah lama. Jadi gua udah pernah main dulu sebelumnya. Ini biar gua nanti bisa ke depannya milih lagi di posisi ini, nggak usah ngulang lagi dari awal gitu, guys. Nah, ini kita bisa pilih bantu si cewek yang biru atau kita ikat juga, guys. Kalau yang tengah bantu, kalau yang atas ikat juga. Nah, kita ikat juga, guys. Oke. Katanya, lepaskan aku secepatnya atau kau akan menyesalinya. You will regret it. Anti-her, ini anti-her tuh lepaskan dia dan bantu dia berdiri, atau let wait and see. Kita udah ngikat dua-duanya ya, guys. Jadi kita lanjut aja, kita tinggalin tuh dengan tidak memilih sisi manapun, katanya. Itu menjadi sangat pertanyaan, menunjukkan pertanyaan gitu ya, favorit, dan menunjukkan memfavoritkan kepada pencuri gitu, secara tidak langsung mendukung aksi yang tidak baik. This dispute is not my concern. Masalah ini bukan masalahku, katanya. Aku pergi untuk takdir atau kekuatan yang lebih tinggi lagi. Kita lihat di antara kalian siapa yang punya keberuntungan lebih bagus. Dia kelaparan nih, MC kita kelaparan cuy. MC kita kelaparan. Nah, kita suruh ke Lost Forest atau hutan hilang. Kita save lagi di sini ya, yang di bawah tadi kan savean saat milih ya. Yang ke-6, gua akan save lagi yang ke-7 karena gua akan coba untuk ngebunuhin semua sekte ya, semua kepala perguruan lah atau ketua perguruan. Nah, ini Bang Pin Sensiansu itu dia ngasih semacam achievement di game, guys. Kalau kalian udah beli DLC dan udah pernah main gitu ya, nyampe 500.000 koin, dia akan nyamperin kalian dan ngasih ini, guys ya, aksesoris tipe legendaris ya, grade legenda yang warna emas satu lagi. Dan ini cuma dan ini nambahnya lebih bagus, nambah attack sama defense. Attack increase 150, defense increase 150, guys. Oke. Critical increase by 6% setiap kali masuk ke dalam battle.
bisa summon a growing lion character to assist in combat. Jadi nanti ada yang bantuin kita ya, kayak semacam macan gitu ya, growing lion character, macan untuk membantu kita dalam bertarung. Jadi kalau kita lagi solo juga tetap ada yang bantuin guys. Nah di sini ada dapat consumable ya, item consumable, ada fugu book atau apa, buku sihir ya, fugu legendaris juga. Ini kita pakai guys karena nanti bisa dapat pet. Let me see what on this wooden slip, book of the hidden ball. Let's open it and see katanya. Ayo kita buka itu dan lihat. Dapat machinery bull atau banteng mekanik ya. Jadi dapat pet, kita bisa dapat pet gratis. I survive on lot berries. Aku selama ini selamat dengan banyak buah katanya di hutan lain. Dengan sedikit keberuntungan aku bisa mendapatkannya juga di sini. Ternyata ada viper guys, ada ular ya, snake. Why it has to be snake? Lihat MC kita nih, karakter kita takut banget guys sama ular. Karena beracun, dia nggak mau mati muda. Biar aku perjelas, aku bukan hanya takut dengan mereka, aku sangat ketakutan akan ular. Itu bukan lelucon. Jika aku terkena gigitan, aku tidak mau mati muda katanya. Gua nggak akan bisa translatein satu persatu obrolannya ya guys, jadi sepintas-pintas aja garis besarnya ya. Aku tidak bisa, aku bisa gitu ya, aku bisa mengendap-endap gitu ya, melewati mereka dengan diam-diam selama mereka tidak melihatku lah ya, tidak mendengar atau tidak melihatku. Semua akan baik-baik saja katanya. Dengan stealth nih, jadi kalian di bawah layar itu ada pilihan battle, yang tengahnya buat meditasi ya, yang kirinya buat stealth. Nah kalian tekan agak lama, nanti kita bisa stealth. Nah tuh nggak ketahuan ya guys, tapi jangan terlalu berhenti lama di area merahnya si musuh, karena nanti kalian tetap akan ketahuan. Kita ambil berry. Nah kita bantuin nih guys, bantuin woodcutter atau penebang pohon. There's di situ ada laki-laki memakai pakaian seperti penebang kayu, dikelilingi oleh ular berbisa. The situasi terlihat sangat mengkhawatirkan gitu ya, sangat menyeramkan. Apakah seharusnya aku bantu gitu? Yang atas kita pilih bantu, yang bawah kita nggak usah ikut campur dengan urusan orang lain. Nah gua akan bantu guys, karena nanti kita bisa belajar motong kayu ya, atau motong pohon dari si penebang kayu ini gitu. Kita start saja. Keren. Terima kasih anak muda katanya, aku hampir saja terkena gigitan sampai mati oleh ular beracun itu katanya. Aku tidak pernah menyangka gitu ya,
menemukan seseorang di sini di tengah hutan belantara itu sangat di luar perkiraan gitu ya. This forest is dense not only in trees but poisonous snake. Jadi di hutan ini bukan hanya padat dengan pohon, tapi juga banyak terdapat ular gitu dan babi hutan. Jadi sangat sedikit yang datang ke sini. Aku penebang kayu hidup dekat sini katanya. Kamu datang ke sini untuk mengumpulkan kayu. Oh, dia datang ke sini untuk mengumpulkan kayu dan mendapatkan uang lah. Apakah di sekitar sini ada desa katanya? Jenis desa seperti apa? Aku hampir saja khawatir tidak ada yang nyaman gitu ya untuk berteduh lah ya, untuk tinggal gitu, untuk tidur. Nameless Village katanya. Kalau kalian kan ini gua datangnya malam ya, jadi si orangnya udah langsung kayak hilang gitu guys setelah ke trigger event atau cutscene alur cerita ya. Nah ini mechanical ball atau banteng mekaniknya guys. Here I found it. Nah kalian bisa adopsi aja. Nah ini pilih, klik lagi ya, adopt. Nah kalian kasih nama Servoice aja ya, Servoice aja. Oke, nama bebas sih, kalian mau kasih nama apa. Di sini ada treasure chest atau kotak harta. Kalau kalian datang ke sini ya setelah milih ini ya, milih sisi mau berteman sama yang cewek biru atau yang cewek hitam di awal, itu kalian kesininya siang, jadi bisa setelah tadi percakapan awal ke trigger event atau cutscene gamenya, bisa pilih lagi, klik lagi gitu, ngobrol lagi buat belajar gimana untuk motong pohon guys. Enak juga ya pakai ini alat musik ternyata cuy. Nah ini ada scrap of silver atau butiran silver, kalian ambil guys karena itu nanti penting buat trade sama NPC non player karakter yang bisa kita rekrut atau yang nggak bisa kita rekrut ya. Jadi untuk bisa unlock atau trigger alur cerita atau cutscene atau event ya, event di game itu kita wajib harus dekat sama orang dulu. Nah ini kayak gini, harus dekat sama NPC nya dulu. Kadang ini dia pemburu guys sekaligus beast tamer atau penjinak binatang. Jika kamu tidak pergi sekarang akan terlambat katanya. Anak muda gitu, tetap berdekat denganku. Aku akan lakukan yang terbaik untuk membuatmu tetap dalam keadaan utuh. Kiranya kita lemah cuy. Sepertinya ada yang tidak beres di sini. Kamu harus segera pergi. Kau pikir kelompok dari babi hutan ini tidak cukup? Aku hampir saja tewas. Ternyata ada lagi datang. Gangli itu dia bos, kayak bos babi hutan ya guys, atau babi hutan merah gitu guys, lebih kuat lagi.
Tapi ternyata si pemburu ini snorting tuh dia bisa bahasa babi ya guys. Kita nahan napas ngelihat kejadian itu guys. Pergi juga dia. Pemburu, apakah kamu memiliki pembicaraan dengan si babi hutan liar merah itu ya, berbulu merah itu? Ya, dia bilang sangat berisik katanya, dan dia tidak bahagia karena itu. Jadi itu bukan karena mau membalas dendam babi yang telah mati gitu ya, yang telah tumbang, yang kita bunuh. Dia bilang tidak ada cinta kepada babi lain yang bodoh katanya. Selama kita bisa ngasih dia makan, dia senang gitu. Nah, biasanya tadi juga bisa langsung ngobrol lagi guys. Cuman karena ini kita datangnya malam. Nah, di sini ada chest guys. Usahain dibuka ya. Open pakai bronze key atau perunggu ya. Nah, ini kalian bisa lawan-lawan atau kalau enggak juga bisa stealth, bisa diam-diam pergi. Gua ngumpulin XP soalnya guys. Nah, baru naik level 7 kita. Makin ke sana makin lama ya guys naik levelnya. Nah, kalian lurus aja. Di sini ada sekelompok babi hutan lagi. Kita kalahin dulu. Usahain kalau kalian baru main jangan langsung dilawan semua ya. Karena nanti darah atau health bar MC kalian atau karakter kalian boros guys abisnya. Dan usahain kalian pilih item yang di awal itu pemulih darah ya. Nah, ini lurus lagi sedikit, di sebelah sini ada peony, ambil aja. Itu dia. Nah, ini peony rare, tipe grade-nya langka ya, warna biru, masih di bawahnya legendaris. Nah, ini tapi ya lumayan lah, aksesoris juga, equipment. Ini bisa ngasih efek give increase by 50%. Jadi setiap kita ngasih hadiah ke NPC buat ningkatin relation status atau hubungan ya, ningkatin tingkat hubungan sama NPC, itu dia jadi efeknya 50% lebih tinggi guys. Jadi kalau kalian ini lumayan sih, bisa ngebantu ya. Nah, kita lawan dulu. Di depan juga nanti ada jamur legendaris, itu bisa buat rekrut tim. Dapat big prize. Oh, serang, ayo. Waduh, kita dikeroyok cuy. Nah, dibantuin tuh sama banteng mekanik kita guys.
Udah level 12, kita lupa gua ini nggak dipakai cuy. Pantesan nggak ada yang muncul bantuin. Harusnya ada kayak barongsai ya, yang lion karakter gitu, perlambang dari seekor singa. Ini ambil, ada serangga juga, centipede atau kaki seribu, bukan kaki seribu ya, kelabang. Nah di sini ambil juga ada lingzi atau ini nih, nanti dari item ya, item, terus dari konsul material. Nah ini lingzi legendaris juga, dia dipakai buat ngerekrut yang hunter tadi guys, yang pemburu tadi, biar bisa ikut sama party kita, sama tim regu kita ya. Di sini ada honey atau madu, ambil juga gratis. Baru kita ketemu lagi nih sama si yang tadi, babi merah Gangli. Nah kalian bisa pilih yang tengah 10, tapi kalian harus kumpulin 10 berry, 10 berry kecil dulu, atau kalau enggak yang specific battle. Nah gue pilih yang specific battle karena gue nggak ngumpulin buah berry ya. Tapi kalau untuk baru main jangan dilawan guys, kalau bisa kasih berry aja kalian kumpulin. Nah tuh muncul tuh barongsainya, flying kick. Ini sebenarnya orang ya guys, bukan bener-bener lion, ini cuma lion figur aja. Nah dia udah takut nih sama kita karena kita lebih bisa di tem, ini bisa dijadiin peliharaan kita. Cuma kita kan sekarang lagi ada mechanical ball ya, ada banteng mekanik, jadi belum bisa, harus dilepas dulu. Kita ngobrol dulu sama banteng kita, terus pilih rilis guys, rilis yang atasnya equipment ya, sampingnya feed. Jangan banis ya, kalau banis ngusir, rilis aja, rilis nanti dia balik lagi ke hutan ini, baru kita rekrut binatang yang lain. Nah, terus di sini ada stone tablet atau artifak ya, artifak batu gitu, ada tulisannya. Kita dapat juga stone order tuh. Kita buka item, nah kita dapat aksesoris lagi, equipment epic. Ini tiernya epic ya, warna ungu, attack increase 120 gitu. Kalau kalian intelijen karakter atau MC kalian yang nggak nyampe 10, nanti begitu ngomong sama artefak batu ini, ngebaca gitu ya, dia hancur juga sama kayak gini, tapi dapatnya tremor skill ultimate. Tapi sebenarnya kalau udah jauh nggak terlalu kuat guys, karena nggak bisa dinaikin levelnya, skill ultimate-nya tuh nggak bisa dinaikin, jadi serangannya juga nggak terlalu kuat gitu kalau menurut gua ya. Jadi mendingan dapat aksesoris lah. Nah kita lurus aja. Wah ketemu ular cuy, Treng. Good, kita kayaknya stealth aja guys, stealth aja ya biar cepet, nggak usah ngelawan-lawan kebanyakan. Nah ini kalau kalian nanti jadi pencuri handal di game ini nih, bisa jadi orang baik atau jadi orang jahat guys. Terus kalian bisa milih mau jadi pencuri apa mau jadi biksu. Wah ini kita malah ketahuan. Sorry guys, tadi sempat kayak force close gitu, nanti gua edit aja, gua cut, jadi kepotong, sorry ya guys. Wah kita keburu ketahuan sama si Viper. Prank keren ya, pakai alat musik juga ternyata. Kita keluar dari hutan ini, kita save dulu guys biar ngulangnya nggak jauh. Gua save di slot 7.
kita ke Nameless Village atau desa tanpa nama. Nanti di sini di pintu masuk ketemu sama Loud Old Man atau laki-laki tua ya, laki-laki tua pemabuk lah. Dia bilang anak laki-laki, anak aku menunggumu gitu. Dia mau ngajakin kita untuk masuk sekte dia gitu, perguruannya dia, tapi perguruan dia tuh sebenarnya udah hancur guys. Dianya sendiri punya banyak luka eksternal, luka luar sama luka dalam, internal wound gitu. Cuman dia sebenarnya ahli bela diri pakai pukulan ya guys. Nih, nanti kita dengerin aja dulu, pilihnya yang atas, listen to him patiently. Nanti kita diajak battle. Oh, aku tunjukkan apa yang aku bisa katanya. Kalian kalau mau pakainya pukulan bisa terima ajakan dia untuk masuk ininya dia guys, untuk masuk sektenya dia. Ini bukan penipuan kan katanya. Kamu menyombongkan keahlianmu, katanya, skillmu tidak tertandingi oleh siapapun, tapi ternyata kalah sama kita. Tuh tenaga dalam dia keblok katanya. Dia menderita terlalu banyak yang tidak terhitung sampai tidak terhitung ya. Internal and eksternal, jadi di dalam dan luka luar gitu. Nah ini gimana nih, kalian maunya diterima apa ditolak? Kalau diterima nanti dia suatu saat bisa ngasih kalian weapon atau senjata epic guys, tiernya atau grade-nya warna ungu. Tapi kalian jadi nggak bisa gabung sekte yang lain. Nah gua refuse to become disciples. Aku mencari prestigious sekte gitu ya, Dengarkan anak, jika kamu tanpa petunjukku, kamu akan menemui banyak kesulitan katanya. Apakah itu tidak memberatkanmu? Gitu. Ini petualang ya. Untuk menunjukkan ketulusan kita agar NPC di suatu kota atau daerah mau ngobrol sama kita harus naikin ini guys, naikin hubungan ya, relasi sama karakter tersebut pakai gift. Nah kalau kita keluar sekarang nanti ketemu, oh enggak, belum, harusnya pas balik lagi tuh tadi ketemu sama, karena malam mungkin ya. Gua ambil ini aja dulu, kita masuk ke sini guys, nanti ketemu blacksmith ya. Dia nanya kita apprentice-nya dia, yang mau belajar sama dia atau bukan gitu. Tapi kita stamina-nya habis, jadi gue pilih yang bawah dulu. Kita bisa consumables, item consumables. Di sini ada berry ya, kita use aja pakai max. Oke. Coba kita ngomong sama si blacksmith lagi, yang paling atas apprentice. Oh masih belum bisa juga guys. Beda kalau gitu kita ambil ini aja guys, Keyman Forging Manual, cara tutor ke consumable. Nah ini kita use aja, jadi buat tuh kita bisa bikin pig hairpin, melody river, whole fruit, wooden loot ya, jadi buat crafting senjata beginner lah guys. Bukan, klik terus kita coba trade. Bisa juga karena hubungannya belum bagus ya. Oke lah, kita keluar. Nah di sini ada pohon yang kesambar petir, kalian usahain berdiri di depannya atau di sampingnya ya, kalian ambil tuh.
nanti dapat item buat crafting di material ya, item. Nah ini Thunderstruck Wood, legendaris juga, equipment crafting, bahan buat crafting ya. Nah kalian masuk aja dulu ke sini, ke penginapan kalau kalian punya uang ya, tapi kalau enggak nanti jangan tidur di sini, nanti gua tunjukin tempat tidurnya. Nah ini ada woman still charming, namanya Huasiniang guys, young man, anak muda katanya. Dia pemilik penginapan ini katanya. Kamu mau makan aja atau tidur di sini gitu? Tuh makan berarti beli sesuatu makanan dari dia gitu. Dia udah keburu lapar. Dari kita makan steam bun dulu atau bakpao ya. Oh kita disuruh bayar dulu katanya. Kalau mau tidur 200. Nah ini mahal guys. Tuh kita kan duitnya habis nih, nggak cukup. Kita tanya aja yang bawah, apakah di sini ada tempat tidur yang gratis gitu ya, atau kalau yang bawahnya lagi yang ketiga itu kita maksa untuk tidur di sini tapi gratis. Nanti ribut dulu guys, kita berantem dulu, itu ngurangin hubungan ya, relationship. Jadi pilih yang ini aja. Oh malah kita dikasih tempat gratis guys di atas untuk malam ini doang. Pemilik penginapan, kemana kamu pergi? Sendiri sendiri dengan perempuan. Apakah kamu berharap aku akan menemanimu di sini gitu, di penginapan? Aku punya tempat sendiri untuk hidup, bukan urusanmu katanya. Kita malah tidurnya di lantai cuy. Ada steamed bun ternyata guys. Kita dimarahin anjir. Halo bos. Kalau kita mengendap-endap lagi di penginapannya katanya bakal diusir katanya. Parah ya, lumayan sih parah. Yang peoninya hilang tapi guys, kalau aksesoris peoninya ya, entah kenapa nih. Oh apa kita jadi hitungannya belum datang karena gua tadi ke riset ya guys. Coba nanti kita ke sana lagi guys, ke hutan lagi. Sekarang kita ini aja dulu guys. Nah ini ambil scrap silver karena nanti buat trade, nuker-nuker ya. Kita ngomong sama tukang jualan daging.
yang ngumpulin dagingnya tuh di Shiba guys, si yang awal tuh pemburu yang kita ketemu di hutan ya. Kita ngobrol bye ya. Oke, confirm, klik lagi. Oke, terus kita ngomong, kita sell guys, tapi sellnya jangan langsung one click sell yang paling bawah layar ya, jangan. Kita sellnya yang all, tapi yang per item, all. Nah, muton all juga. Nah, yang horse meat jual juga. Nah, tapi yang dog meat sama beef jangan ya guys. Oke, mantap. Terus kita udah dulu, kita ambilin ini kayu gratis, sama ada simple hatchet buat nebang kayu. Sini ambil juga. Nah, kita ngomong sama peddler guys. Di sini ada peddler. Nah, kita bisa buy ke dia, nanti beli kaligrafi sama snow mountain painting itu buat kepala desa ya guys, atau ketua desa. Nah, itu nanti bisa ngebuka secret chamber atau ruang rahasia guys. Kalau yang bawahnya ini mascara powder, flower powder, low grade tea, itu buat karakter yang lain. Yang flower powder sama mascara powder itu buat Huasing yang untuk pemilik penginapan yang cewek. Oke. Jangan lupa kalian ngomong sama si ini, sini kaliot atau bau tiang, bau dating ya, bau dating. Karena nanti dia yang ngasih info tentang sekitaran sini guys, terus yang ngasih info lokasi-lokasi baru map di peta gitu, ini dari dia. Ngomong lagi, nice, chat aja pilihnya, terus karena random guys. Nah, dia ngasih tahu di dilapidated temple atau di kuil terbengkalai itu kalau malam hari muncul tulisan di belakang patung Budanya. Jadi kayak semacam jurus lah ya. Nah, ada bandit camp, dapat 1. Harusnya Lin Yang Temple juga lewat dia nih. Kita harus sering-sering ngajak ngobrol guys. Percuma, belum bisa. Setiap harinya beda-beda soalnya ya guys. Ini by Toweng. Nah, yang atas kita belajar medical teaching atau ilmu pengobatan. Yang tengah kita lebih tertarik dengan dengan obat-obatanmu gitu ya. Nah, gua pilih yang atas guys, belajar nggak apa-apa. Oke, mantap. Si pemburu pasti udah pergi ya dari rumahnya ya. Jadi kita usahain deketin yang lain dulu aja. Di sini juga ada penambang ya atau miner. Kita ngomong quarryman. Kita belajar juga skill nambang dari dia. Kita give dulu guys. Jangan dulu. Kita buy dulu dari dia. Buy. Ya. One click. Sip.
kebeli semua. Nah, tapi kalau baru main nggak bisa ya guys, jadi beli yang sesuai dengan yang kalian butuhin aja, baru gua gift buat ningkatin. Nah, di sini ada relation, kenonnya baru 10. Kita klik biar jadi tuh, naik ya, naik terus ya, baru 45 guys. Baru kita coba learn ke dia, belum bisa ya. Kita trade. Di sini ada bronze key. Nah, ini bronze key kita butuh guys, bakal butuh. Kita tukar sama scrap of silver deal. Oke, itu aja ya. Nah, sebelah kanannya sini ada yang bisa kita tambang sendiri guys, lumayan. Nah, oke. Terus di sini ada rumah terbengkalai, klik, ambilin aja, kita lootingan. ambil ini ada spider, kita klik juga guys. Dia serangga. Nanti ada karakter-karakter yang senengnya tuh di giftnya, dihadiahinnya pakai itu guys, pakai serangga. Udah di loot semua. Nah, ini juga tempat bisa kalian buat tidur gratis ya. Kalau baru main game ini kan belum punya duit tuh, nggak bisa tidur di penginapan. Nah, ini dapat tadi juga dapat ini nih, black pot. Bisa kalian ambil dari tempat masaknya yang udah nggak kepake. Tambahin defense increase, ini epic grade-nya atau tiernya warna ungu. Kita cek dulu ke sini. Kita belum belajar wood ini ya, apa, nambang pohon ya, karena tadi terlalu malam. Kita masuk dulu ke sini, kita belajar jadi apprentice-nya dia. Dan masih nggak bisa cuy, ternyata kita masih exhausted. Kita trade juga nggak bisa. Oh, kita buy harusnya ya, lupa gua. Masuk aja dulu ke penginapan. Kita ngomong sama si pemilik penginapan nih, cewek Wasiniang ya. Kita buy, nggak bisa ternyata, kita udah terlalu jelek, minus 5. Kita talk. Nah, yang Dowry ini dia jual barang pribadinya dia, nanti ada kayak aksesoris juga, equipment epic juga warna ungu ya. Kalian beli tapi 3.000. Terus ada yang accommodation. Nah, kita accommodation dulu aja guys. I want to stay. Nah, ini buat tidur di atas ya, bayar dulu 200. Kita ngomong lagi sama acquisition ini, gua akan beli item-item, tapi nggak harus sih ini untuk ini ya, nambahin darah sama nambahin mana. Jadi kalau kalian habis pas lagi bertarung, nah dia minta tolong sama kita untuk cariin Lingzi ya, yang apa, jamur legendaris. Kita ambil, aduh, malah kita klik. Wah, kita ketemu sama si Dahe.
ini peliharaannya, anjing peliharaannya si pemburu. Jadi kalau ngelihat ada orang asing, dia kalau belum kenal ya marah gitu guys. Nah, sini. Nah, ini ada sapi, kita klik aja sapinya, terus kita banish biar dia pergi. Tapi kalau kalian karakter MC-nya lebih lemah, strength-nya, kekuatannya, nanti malah jadi bertarung guys. Dapat ini ya, apa, kipas ke telepon. Nah, ini juga kalian cek nih untuk gerobak ya, setiap daerah. Siapa? Kita ambilin aja semua. Nah, kita ngomong nih sama hardworking middle aged man, petani ya, kita buy aja. Jadi ini bahan-bahan buat masak ya guys. Kita bisa give juga untuk buat kedekatan lebih dekat. Nice, udah 100 ya. Jadi nanti kita bisa ambilin sayur-sayurannya yang dia tanam nih, lettuce. Jangan saat lagi merah ya tulisannya. Kalau merah nanti kalian dianggapnya maling guys, nyolong gitu. Nah, ini kalian klik, di sini ada chicken egg. Nah, itu ada tulisan merah ya, itu beda, berarti bukan punyanya si petani ini, kita nggak bisa ambil itu. Cari juga si siapa ya ini. Oh, di sini ada lotus seed atau teratai ya, benih teratai. Nah, di sini ada kakek tua, di belakangnya ada gentong kecil kendi. Kita buka aja, ambil. Ini juga ambil. Kita ngomong guys sama si kakek tua ini, nanti diajarin caranya mancing. Nah, kita bisa beli ikan-ikanan juga dari dia, tapi kalau baru mulai kayaknya nggak bisa guys, uang kalian terbatas. Nah, ini gua udah lama ya, jadi gua bisa langsung naikin kedekatan juga. Nah, udah 100, sip. Ini kita suruh banish aja nih. Pergi kau. Nah, ada lotus, ambil lagi teratainya ya, kalau tadi kan benih teratai. Nah, kita cari kepala desa guys, di sini mungkin ada di dalam sini. Nggak ada juga. Oh, ada nih. Ini ketua desa ya, kepala desa guys. Ngomong lagi, baru kita give guys. Yang peoni itu hanya untuk yang lawan jenis ya guys, nggak bisa kalau sesama cowok. Nah, ini baru nyampe 50 kita hubungannya ya, kedekatannya ya, relasinya, close-nya baru 50, masih jauh. Ada cili, kita ambil aja, ada itu ya, cabe.
Coba, woi, kasih tahu apa? Tahu lagi dong lokasi. Dia masih nggak mau ngasih tahu cuy. Kita kasih gift aja dulu, kita gift ya sampai naik, tapi jangan sampai 100% guys. 60% aja tuh, 55% ya. Dia malah minta kita untuk ngomong ke pemilik penginapan, si cewek Wasiniang itu, untuk minta sapu tangannya guys. Aduh, belum bisa cuy. Belum bisa. Ini udah kita beli ya, belum bisa juga cuy. Kita ke bandit camp dulu aja ya guys. Kita ke bandit camp. Wow nih, kita ketemu sama pengemis ya, Dirty Little Beggar. Dia pura-pura nabrak padahal nyopet guys, nyolong dompet kita. Nah, yang paling atas kita nerima perban bekasnya dia, atau plester bekas ya, bekasnya dia itu kalau kita terima aksesoris guys, grade-nya atau tiernya rare atau langka, warna biru. Kita terima aja yang atas. Kalau yang tengah, apakah hanya plester pergi untuk membuat pergi gitu, apakah aku terlihat seperti pengemis yang tengah. Yang bawah, lupakan, aku tidak ingin punya urusan denganmu gitu. Yang paling atas aja guys, kita terima aja. Oh Xiaoxi. Nah, nanti kita baru sadar nih, begitu si pengemisnya pergi, Hong Xiaoxi-nya pergi, kita baru sadar kalau kehilangan uang 500 guys. Tuh, mana dompetku, katanya kantong uangku ya, kalau di sana pakainya kantong uang zaman Cina zaman dulu. Nah, ini gua akan ini guys, gua akan screenshot dulu untuk jadi thumbnail. Oke, kita kejar guys, kita kejar. Memang kalian bisa kehilangan uang kalian, tapi kita kejar guys. Nah, ini Hong Xiaoxi. Nah, dia pura-pura nih, pura-pura nggak, kembalikan uangku sekarang katanya. Uang yang mana tuan? Kamu pasti bercanda. Apakah aku terlihat seperti punya uang? Jika kau sekalipun ingin memaksa, jangan menghampiri pengemis tuan, katanya. Jangan bertindak pura-pura bodoh, katanya. Kamu mencuri 500 koin dariku. When we collide, saat kita bertabrakan di depan desa tadi. Dia masih nggak ngaku. Aku jujur tidak memiliki itu tuan, katanya. Even walaupun jika kamu memiliki keberanian. Nah, tuh kita yang atas bisa ngasih dia pelajaran, yang atas atau yang bawah. Mungkin aku yang salah, aku akan mencari yang lain, katanya. Yang atas aja guys, kita kasih pelajaran. Nah, ini juga nanti bisa direkrut sama kita. Kalau kalian mau rekrut dia ya, kalau kalian mau rekrut dia, kalau bisa tuan, tolong berhenti memukuliku. Ya, itu aku yang mencuri uangmu. Aku salah. Aku tidak akan berani untuk melakukannya lagi. Itu semua salahku. Aku hanya lapar, sangat lapar gitu ya. Tolong tuan, katanya. Akhirnya dia ngaku. Nah, yang atas, kalau kalian baru main game ini
pilih yang atas saja, return my money and I'll stop hitting you, kembalikan uangku dan aku akan stop memukulimu. Jadi biar balik ya uang kalian, tapi kalau gua pilih yang bawah guys, lupakan, ambil aja uangnya. Nah, kita dapat beggar staff atau tongkat pengemis. Nah, ini ya, kita dapat mana sih tongkat pengemisnya? Oh bukan, kita dapat jurusnya. Nah, dapat jurusnya guys, beggar staff. Kita juga bisa belajar skill mencuri guys dari si Hong Xiaoxi ini, tapi harus bagus dulu relationshipnya. Nah, kita naikin aja biar bisa belajar dari dia. Tapi kalau kalian baru main ini nggak bisa langsung ya guys. Di sini baru pilih learn, terus bayar lagi, skill beginner. Nah gitu. Terus kita juga bisa rekrut dia sebenarnya, bisa invite nih, ada pilihan invite tapi belum nyala, mungkin nanti ada ke trigger yang lain. Kita ke bandit camp dulu atau bandit lair. Ini sambil kita ngomong lagi, ini hanya cara yang bisa dilakuin oleh orang yang udah lama main ya guys. Jadi beli terus dijual lagi kalau untuk di situ. Nah, kita keluar dulu aja. Ke bandit chief stronghold, enter, kita kalahin aja guys. Kita dapat jet key lumayan, kunci jamrud ya. Sekarang lagi kita literally benar-benar sendiri guys melawan ini. Jadi buat naikin experience juga sih cuma dibantuin sama si mechanical ball aja nih, banteng mekanik buat naikin level MC kita, hero kita. Tapi kalau kalian baru main nggak bisa langsung gini ya guys, nggak akan kuat. Kalau bisa kalian rekrut dulu NPC untuk masuk ke regu atau tim kalian ya. Nah di sini cara untuk masuk jadi sekte 9 guys, penganut sekte 9 atau murid dari 9 sect ya, perguruan sekte 9. Kita dikirain banditnya guys, sama ordinary monk dari kuil Shaolin ya, terus ini dari Taoist, satu lagi dari Confucius guys, color in white.
Ini kita suruh ngelawan. Kita action pointnya masih jelek ya guys, karena baru main, jadi lumayan lama ketutup lagi sama para musuhnya. Mechanical ball atau banteng mekanik kita juga malah lebih lama lagi. Buat kebagian nyerangnya yang di atas layar nih, ini dia pakainya action point guys, action combo ya. Kita masih lemah soalnya MC nya masih jelek, baru main. Satu kalah si Confucius ya, tinggal dua nih, Taois sama Biksu Shaolin. Kuat banget cuy, asli nih si Biksu kuat banget. Nah, oke. Berhasil kita taklukkan. Nanti mereka masih nggak terima guys. Mereka nggak terima, tapi nanti ada yang nolongin kita. Setelah mereka ngelukain kita nih, si yang Taois ini ngelukain kita nanti guys. Oh kan, jebret, ngasih racun. Oh, mereka semua ngeroyok kita. Ini juga bagus, gua screenshot dulu cuy, buat next ya. Nah, ini ada begar atau pengemis yang nyelamatin kita. Jadi Nine Sect ini atau perguruan 9 ini benci sama semua perguruan lain ya guys, sama Confucius, sama Taois, sama Shaolin, dia benci semua guys. Pengennya ngasih pelajaran ke semua sekte yang lain. Wo Wenbing namanya. Tuh, kita tanya siapa yang ngebuat Nine Faction sekte. DLC ya ini masuknya ya guys, jadi sekte tambahan ini. Kalau kalian gak beli DLC nya belum muncul sih.
Tian Miandren nama pemimpin sektenya. Nah gua mau join guys. Kita dibawa nih ke tempat sektenya ya, Ekigai namanya, dibawa sama yang begar tadi, pengemis tadi namanya Ekigai. Nah ini Tian Mirain. Tian Miandren. Nah, kita bisa pakai equip aja ini ya. Terus kita dapat apa lagi nih? Map doang, 9 faction key. Sini ada Artillery card karena kita ngalahin tadi kepala bandit ya. Oke guys, kayaknya segitu aja dulu di part 1 ini. Lanjutin gimana nanti tungguin gimana kelanjutan part 2 nya, keseruannya saat kita udah gabung sama 9 faction sekte ini. Jadi perguruan ke-9 ya, tambahan DLC. Jadi nanti kalian tungguin gimana keseruannya, kelanjutannya. Gua udahi dulu sampai sini. Jangan lupa subscribe, like, and share karena subscribe itu gratis, cukup sekali seumur hidup diklik. Nanti sisanya kalian tinggal nonton update-update video gua yang gua upload, biar gua juga bisa update device, jadi bisa beli PC gaming buat mainin game-game PC dan game-game konsol, nggak cuman game HP doang, buat menghibur kalian. Dan terima kasih ya, semoga rezeki kalian juga lancar. Bye bye. Warhead Gaming undur diri.